Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah titik api terus bermunculan di lahan gambut Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Keributan terjadi antara pemain dan supporter saat turnamen sepak bola yang digelar di Stadion Kamboja, Kota Palembang. Harga cabai naik diduga akibat musim kemarau yang membuat petani gagal panen. Kebakaran lahan masih terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah titik api terus bermunculan sehingga menyulitkan petugas yang tengah melakukan pemadaman. Kobaran api kembali membakar lahan gambut di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Ya, di tengah proses pemadaman kebakaran lahan yang gencar dilakukan Satgas Karhutla, titik api baru kembali muncul pada Minggu malam. Upaya pemadaman dilakukan dengan menerjunkan 25 personel gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI Polri, dan masyarakat peduli api. Di wilayah ini setidaknya ada 3 api yang kembali muncul. Kondisi tersebut membuat petugas yang melakukan pemadaman sempat dibuat kewalahan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Tidak satu titik, beberapa titik, jadi sedikit menyulitkan untuk pemadaman. Karena dari satu titik ke titik lain yang sudah padam ditinggal hidup lagi seperti itu. Untuk pemadamannya dari mana saja? Nah, ini untuk pemadaman kita semua ya. TNI, Polri, dari Manggala, dari BPBD, masyarakat peduli api, dan masyarakat dari desa juga. Untuk Satgas Karhutla Ogan Ilir masih akan terus berjaga di lokasi ini untuk memastikan api tidak kembali muncul. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya, kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Terjadi sejak Jumat malam pekan lalu. Kebakaran meluas hingga mendekati jalan tol Palembang Indralaya. Berikut informasi selengkapnya. Kepulan asap disertai api menghanguskan sebuah lahan gambut yang berada di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu petang. Untuk memadamkan api, sebanyak 25 personel Satgas Karhutla Ogan Ilir yang terdiri dari BPBD Ogan Ilir, Manggala Agni TNI Polri diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, sementara diperkirakan luas lahan yang terbakar sekitar 2 hektar. Kebakaran bahkan kian meluas hingga mendekati jalan tol Palembang Indralaya. Satgas Karhutla Ogan Ilir dibantu pengelola jalan tol terus berjibaku melakukan upaya pemadaman. Selain jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan menerjunkan 1 helikopter pembom air. Namun kencangnya hembusan angin membuat api tidak mudah padam. Sementara belum diketahui berapa total luas lahan yang terbakar hingga saat ini. ini jenis lahan mineral tetap, cuman karena ini rawa jadi bergambut gitu. Kalau akses tidak terlalu sulit, cuman kita terkendala di sumber air kan, makanya kita mobilisasi ke dalam biar ketemu sumber air gitu. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan ini sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di jalan tol Palembang Indralaya. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 2 orang yang merupakan ayah dan anak ditangkap aparat kepolisian dari Polres Kota Lubuk Linggau. Mereka berusaha membuka lahan dengan cara dibakar hingga menyebabkan kebakaran hutan. Ayah dan anak bernama Watiman dan Mardik, warga Kota Lubuk Linggau, melakukan pembakaran lahan di lahannya sendiri hingga merembet ke lahan orang lain. Total kebakaran hingga 1 hektar.
Akibatnya butuh waktu lebih dari 1 hari untuk memadamkan api. Api yang tersulut dengan cepat membakar pohon dan ranting yang ada di hutan tersebut, hingga menyebabkan kebakaran hutan meluas. Lahan yang ditanami oleh keduanya, yakni pohon karet, dianggap sudah tak produktif. Lantas ingin membuka lahan dan menanam pohon kopi. Namun saat akan membuka lahan yang baru agar lebih cepat dan tanah menjadi subur, sang ayah menyuruh sang anak untuk membakar tumpukan kayu yang tengah disiapkan menggunakan bambu yang telah disumpat oleh kain yang direndam dengan bahan bakar. Korban Dodi Dores yang pemilik lahan di sebelahnya merasa bahwasanya kebun dia terbakar, kemudian dia bersama keluarganya memadamkan api, kemudian api padam itu baru sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, lantaran melanggar undang-undang tentang lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Lubuk Linggau. Keributan terjadi antara pemain dan supporter saat turnamen sepak bola yang digelar di Stadion Kamboja, Kota Palembang. Korban bahkan dianiaya di luar stadion saat pertandingan telah berakhir. Kasih keselamat, aduh, medis ini. Seorang pemain sepak bola, Aldino Natali, tergeletak di luar Stadion Kamboja, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang pada Minggu pekan lalu. Terlihat korban meringis kesakitan hingga harus dibantu oleh beberapa warga sekitar yang berada di lokasi. Aksi penganiayaan ini buntut dari keributan yang terjadi saat turnamen PSM Cup, kejuaraan sepak bola antar kecamatan yang digelar dan mempertemukan kesebelasan korban dan pelaku. Keributan dipicu oleh korban, yaitu Aldino Natali, yang saat itu sedang bertanding melakukan tackle keras terhadap pelaku, Apriyadi Pratama. Kemudian pelaku tak terima, pelaku mengejar korban hingga ke tribun penonton. Bahkan para supporter ikut mencoba memukuli korban. Tak sampai di situ, keributan terjadi hingga di luar stadion. Atas peristiwa ini, korban yaitu Aldino Natali mengalami luka robek di bagian pelipis. Pasca kejadian ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku pengeroyokan, 1 merupakan pemain dan 1 merupakan supporter yang bernama Jumari. Keduanya diringkus tak lama usai melakukan aksi pemukulan. Korban atas nama Saudara Dino dikejar oleh pemain dan supporter sampai ke tribun. Yang salah satu pelaku berinisial AF turut mengejar pada saat kejadian. Pada saat di atas tribun kemudian terjadi kekerasan, di mana beberapa pelaku ini, diantaranya tersangka AF ini, melakukan kekerasan dengan cara menerjang dan menginjak korban Dino. Atas peristiwa tersebut, korban Dino mengalami luka pada bagian wajah. Kedua pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan pengeroyokan dan terancam hukuman kurungan penjara 5 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan terindikasi masih ada sejumlah orang yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Bermaksud hendak menemani calon istrinya berbelanja, seorang pria di Kota Palembang justru menjadi korban penodongan. Akibatnya korban pun harus merelakan uang sebesar 1 juta rupiah miliknya dirampas pelaku. Waspada aksi penodongan, nasib malang dialami Herianto, warga Sungai Buntut, Kertapati, Palembang ini. Pasalnya, pria berusia 35 tahun ini telah menjadi korban penodongan saat melintas di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Akibatnya, korban pun harus kehilangan uangnya sebesar 1 juta rupiah. Kejadian bermula saat korban bersama calon istrinya hendak berbelanja di Pasar 16 Ilir, Palembang. Namun saat berjalan di kawasan Benteng Kuto Besak, korban diadang seorang preman kampung yang memintanya sejumlah uang. Pelaku lalu merampas dompet milik korban yang berisikan uang tunai di dalamnya. Atas kejahatan tersebut, korban pun membuat laporan ke Sentra Pelayanan Polisi yang Terpadu Polrestabes Palembang. Pakai senjata tajam atau tidak? Tidak, Pak. Uang itu. Oh, kita lagi ngapui Kak di situ, Pak? Menawangi calon uang rumah belanja. Oh, calon uang rumah belanja. Itu kita kasih apa ke pelaku? Bilang.
Banyak dompet, mau KTP tak mawa. Mawa dompet, yo kau jangan jengok dompet kau, dah buka juga kan? Jengok dulu dompet kau nya, buka juga. Apa yang terus buka dompetnya, dompetnya kalau tinggalnya 20.000. Oh, yang diambil duit berapa? 1 juta. Kasus ini tengah didalami oleh penyidik dari Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.